Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi di YouTube-nya Teteh Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat-sehat ya semuanya. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan dalam mencari rezekinya, dimudahkan juga segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan di video kali ini saya mau membahas tentang bagaimana cara mengelola keuangan warung kecil seperti saya ini ya, biar warung kita itu terus tetap bisa berjalan dan bisa bertahan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru mampir, baru mengklik video saya dan juga udah menonton video saya ucapkan banyak terima kasih. Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa di subscribe dan di like ya, dan di komen juga. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih juga, karena subscribe-nya teman-teman ini sangat berarti banget buat perkembangan channel saya ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke pembahasan ya. Saat ini mungkin masih ada yang menjalankan usaha, tapi mungkin kurang paham caranya mengatur keuangan dalam menjalankan usahanya. Biarpun usahanya kecil-kecilan seperti saya contohnya ya, cuman warung kecil di rumah doang gitu ya. Tapi di sini kita harus tahu dan harus teliti mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dari usaha warung kecil kita. Dan mungkin di sini masih ada yang mencampur uang usaha sama uang pribadi. Seperti saya contohnya ya teman-teman, saya kan ibu-ibu rumah tangga ya, pasti ada yang namanya uang dari suami, ada yang namanya uang dari usaha warung saya. Itu jangan dicampur adukan ya teman-teman, biar kedepannya kita tahu perkembangan dari usaha kita. Karena setiap usaha, mau itu usahanya kecil ataupun besar, akan selalu tertuju ya, atau berpusat pada pengaturan keuangan ujung-ujungnya ya. Hal dasar yang harus dipahami oleh kita sebagai pedagang, kita harus punya kemampuan untuk mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya. Biar usaha yang kita jalankan bisa terus maju dan berkembang gitu ya teman-teman, paling enggak bisa bertahan dan lancar terus ya, bisa mayeng. Dan berikut ini adalah dasar-dasar untuk mengelola keuangan warung yang harus kita terapkan. Yang pertama, pisahkan uang usaha dengan uang pribadi kita. Karena kebanyakan dari kita yang punya usaha kecil masih suka menggabung uang pribadi sama uang usaha. Karena dipikirannya, biarin aja lah, dah aku mah usahanya juga masih kecil-kecilan, jadi nggak apa-apa kalilah uangnya dicampurin aja gitu. Padahal itu akibatnya keuangan warung kita jadi amburadul, nggak jelas mana labanya, mana modalnya, dan ujung-ujungnya kita jadi bingung sendiri dalam membedakan antara pengeluaran pribadi dengan pengeluaran usaha kita. Dan kemungkinan besar yang usahanya enggak jalan itu karena mengatur keuangannya yang kurang teliti, sehingga enggak berasa ya, sedikit demi sedikit modalnya keambil, jadi ujung-ujungnya itu habis gitu ya teman-teman. Yang kedua, menghitung pendapatan atau omset kita dengan benar dan jelas. Maksudnya ya jangan sampai salah gitu ya. Karena biar kita tahu keuntungan dari omset kita itu berapa, karena keuntungan adalah tujuan utama kita ya sebagai seorang pedagang. Meskipun dalam kenyataannya kadang-kadang masih ada seorang pedagang ketika menghitung keuntungan masih ada yang belum paham atau ngerti. Padahal kan ini sangat penting ya untuk mengetahui sejauh mana bisnis kita ini berjalan dan berkembang. Pada saat kita mengambil keuntungan atau laba, pastikan semuanya udah dihitung dengan benar secara rinci ya. Termasuk uang pemasukan berapa dan pengeluarannya berapa. Yang ketiga, menggunakan keuntungan untuk mengembangkan usaha. Sebenarnya nggak ada salahnya ya teman-teman kita menggunakan uang atau keuntungan dari usaha yang kita jalankan dengan membeli barang gitu atau apapun lah yang kita mau. Tapi akan lebih baik lagi ya kalau keuntungan itu kita pergunakan untuk mengembangkan usaha kita. Jadi jangan keuntungannya itu jangan diambil dulu, biar lebih besar gitu. Misalnya untuk memperbanyak item, untuk memenuhi barang permintaan konsumen. Pokoknya untuk melengkapi produk-produk yang belum ada di warung kita. Yang keempat, membuat buku catatan keuangan atau pembukuan. Membuat buku catatan keuangan itu harus ya teman-teman, karena suatu usaha itu sebaiknya harus ada pembukuan, karena nggak bisa dengan cara kita cuman mengandalkan ingatan, karena pasti ada lupanya ya. Cuma mengandalkan insting aja juga mungkin sebenarnya bisa ya, tapi menurut saya itu kurang sempurna ya.
nggak cukup gitu ya. Jadi harus menggunakan catatan yang lengkap mengenai usaha kita, terutama dalam masalah keuangan. Minimal kita harus memiliki catatan buku kas lah gitu ya, yang dapat kita gunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran dan pemasukan uang dari usaha kita gitu. Jadi nanti bisa kita cocokkan setiap harinya uang saldo yang ada dengan catatan kita. Hal ini juga tujuannya untuk mengontrol uang dan memastikan agar tidak ada uang yang keselip gitu ya. Selain itu kita juga harus mencatat saldo dari utang piutang serta persediaan barang yang ada di warung kita. Karena yang namanya usaha itu nggak lepas dari yang namanya piutang ya teman-teman, apalagi warung seperti ini gitu ya. Kita jangan sampai lupa mencatat, karena kalau tidak dicatat ya bakalan lupa gitu ya kalau saya mah. Terus kalau teman-teman mampu bisa menggunakan sistem komputer ya, itu mungkin akan mempermudah proses pencatatan ya. Kalau yang nggak bisa pakai buku aja ya secara manual gitu ya teman-teman. Itu dia teman-teman tips mengelola keuangan warung kecil ya, warung usaha kecil gitu ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.